Baiklah teman-teman, sharing kita kali ini tentang manajemen project ya, membuat proyek kita berhasil dengan mudah. Kita mulai selalu pertama itu dari yang namanya tujuan, oke, tujuan ya, atau goal atau apapun lah sebutannya. Tujuan ini harus kita buat dengan singkat ya, terus dia harus berdampak besar. Sebab kalau dampaknya tidak besar, kita tidak bersemangat untuk meraihnya. Dan dia harus sesuatu yang inspiratif. Inspiratif. Oke, ini kita setting goal pertama ya. Singkat, berdampak besar dan inspiratif. Nah, apa misalnya contoh ya, nanti kita bikin apa contoh tujuan yang berdampak besar dan inspiratif. Katakanlah misal begini, tujuan kita ini misalnya ya, tujuannya memiliki tubuh yang langsing dan bugar. Oke, misalnya inilah tujuan kita, memiliki tubuh yang lebih langsing dan bugar dalam waktu 1 bulan. Oke ya, dalam waktu 1 bulan ya, ini kan cukup singkat ya. Bagi orang-orang yang kelebihan bobot badan, ini inspiratif dan berdampak besar gitu ya, punya tubuh yang langsing dan bugar. Oke, kita kunci misalnya ini goal kita ya, tujuan yang ingin kita capai. Lalu apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya adalah kita setelah setting goal, tujuan, kita membuat indikator ya, indikator yang menunjukkan bahwa kita mendekat kepada pencapaian tujuan kita. Nah, indikator ini ya, dia namanya indikator itu harus jelas. Nah, harus jelas, tidak boleh ada multitafsir. Seperti traffic light, semua clear, kalau merah berhenti, hijau jalan gitu. Jelas. Jadi indikator ini kita buat dengan jelas. Yang kedua, namanya indikator, dia harus ada angkanya. Dan yang ketiga, dia harus ada waktunya supaya jelas. Masalah di kita itu kadang-kadang ya, perencanaannya bagus, goalnya bagus, tapi tidak tahu kapan waktunya akan dilaksanakan. Sehingga kita harus bikin indikator kita ini jelas, ada angkanya dan ada waktunya. Oke, contoh ya. Contoh misalnya yang tadi, tujuan kita tubuh yang langsing, bugar dalam waktu 1 bulan. Apa indikatornya kita mencapai tujuan? Indikatornya pertama misalnya, bobot badan kita turun, dari 80 jadi 70 kg. Nah, indikator jelas, ada angkanya ya, dalam waktu 1 bulan ini kan. Kemudian yang kedua misalnya lingkar pinggang turun dari 70 jadi 60 cm. Oke. Terus 3 misalnya indikatornya dia tidak mengantuk ya, tidak mengantuk ketika bekerja, 5/7. Jadi 5 hari dari 7 hari itu kita tidak ngantuk. Oke, katakanlah cukup 3 ini indikator yang kita buat gitu ya. Oke, jadi tujuan kita adalah memiliki tubuh yang langsing dan bugar, tubuh yang lebih langsing dan bugar dalam waktu 1 bulan. Indikator bahwa kita berhasil adalah pertama, bobot badannya turun dari 80 ke 70 ya. Kemudian lingkar perutnya turun dari 70 ke 60 dan kita tidak mengantuk ketika bekerja 5 hari dari 7 hari. Oke. Selanjutnya adalah kita sudah punya tujuan, kita sudah punya indikator. Maka yang berikutnya yang akan kita lakukan adalah setelah indikator itu adalah kita membuat rencana tindakan. Rencana tindakan. Oke. Rencana tindakan. Apa rencana kita gitu ya? Tentu rencana ini haruslah sesuatu yang realistis untuk kita lakukan. Ya, haruslah sesuatu yang realistis. Nah, realistis. Kemudian yang kedua, banyak sekali biasanya rencana yang kita rencanakan, tapi pastikan kita memilih
dari alternatif rencana itu mana yang berdampak paling besar terhadap pencapaian tujuan ya, dengan menggunakan prinsip Pareto. Ya kan? Lakukan 20% kegiatan yang berdampak pada 80% pencapaian hasil. Oke, sekarang kita ke contoh. Kita ke contoh misalnya tadi ya, yang ini nih, yang tadi yang tubuh langsing. Nah, indikatornya sudah ada, kita buat. Kemudian rencana tindakan kita apa? Misalnya 1 rencana tindakannya itu olahraga 5/7 A 1 jam. Nah, berarti kita rencana tindakannya olahraga 5 hari dalam 7 hari selama 1 jam setiap kali olahraga. Oke, terus yang kedua misalnya kita mengatur jam makan, hanya makan pada jam 06.00 sampai 18.00. Oke, jadi setelah jam 18 kita nggak ada makan, nggak makan malam. Ya, ini rencana tindakan kita. Kemudian yang ketiga apa? Tidur. Nah, misal ya, tidur jam 21.00 sampai bangun jam 3.00. Oke, cukup misalnya 3 inilah yang kita rencanakan gitu ya. Paretonya 3 ini. Jadi kita yakin, kita berasumsi kalau 3 hal ini kita lakukan, maka bobot badan kita akan turun, lingkar pinggang kita akan turun, dan kita akan bugar, tidak mengantuk ya. Olahraga 5 hari dalam 1 minggu, 1 kali olahraganya 1 jam ya. Dan kita hanya makan pada jam 06 sampai jam 18, tidak makan malam. Tidur jam 21, bangun jam 3. Oke, lalu selanjutnya apa? Ya, setelah kita punya rencana tindakan, maka yang selanjutnya adalah realisasi atau eksekusi. Nah, yang di sini yang penting adalah notnya adalah disiplin, eksekusi. Ya, sebagus apapun rencana kita, kalau tidak direalisasi, tidak akan menghasilkan apa-apa. Nah, disinilah kita perlu ada yang namanya semacam dashboard gitu ya, untuk mengukur apakah kita sudah melakukan rencana tindakan kita dengan baik dan benar. Kita bikin gini ya, misalnya di sini ini kan 1 bulan ya, kita bikin evaluasi pekanan, misalnya pekan keberapa, terus ini rencana tindakannya apa, kemudian di sini realisasi. Nah, kita bikin begini, realisasi itu yes or no, misalnya ya, yes or no begitu. Nah, katakanlah ini pekan pertama misalnya ya, rencana tindakan ke-1, kedua, ketiga, pekan kedua, rencana tindakan 1, 2, 3. Kita bikin begini. Nah, kita evaluasi di akhir pekan. Di akhir pekan ke-1, apakah kita sudah melakukan olahraga 5 hari dalam 7 hari selama 1 jam? Kalau iya, kita lakukan contreng, iya. Dan ini harus saklek ya. Kalau 5/7 berarti 5/7. Kalau kita hanya melakukan 4 berarti tidak. Yang kedua misalnya makan jam 6 sampai jam 18 ya. Jam 6 sampai jam 18, 5/7 ya. Misalnya selama 5 hari, jadi Sabtu Ahad bolehlah kita makan malam. Tapi Senin sampai Jumat tidak. Dilakukan tidak? Kalau dilakukan konsisten 5/7 iya. Kalau tidak, misalnya ketiga tidurnya enggak, kita contreng tidak. Lalu ini kan berjalan ya, 1 pekan, 2 pekan, di pekan kedua ini berarti kita sudah berjalan 50%. Kita evaluasi hasilnya berdasarkan indikator. Ya, setelah jalan 50% program ini, setelah setengah bulan kita cek bobot badan kita turun atau tidak, turunnya berapa, kelihatan dari indikator. Kemudian lingkar perut kita turun apa tidak, turunnya berapa, kelihatan dari indikatornya. Kemudian kita masih mengantuk atau tidak selama 5 hari dalam 7 hari, kelihatan dari indikator. Ketika indikator ini menunjukkan indikator yang membaik, lanjutkan programnya. Ketika tidak, kita bisa lakukan evaluasi dari sini. Kita bisa lakukan evaluasi ya. Jadi itulah pentingnya ada dashboard ya, yang menunjukkan kita mendekat kepada tujuan atau tidak. Nah, dari sini kita akan lakukan evaluasi ya. Evaluasi ke tujuan kita tercapai atau tidak ya, dengan menggunakan indikator-indikator yang ada. Nah, demikian ya kira-kira teman-teman sekalian, ini cara sederhana ya, mudah kita terapkan.
kita setting goalnya ya, tujuannya yang singkat, berdampak besar dan inspiratif. Kemudian kita bikin indikator-indikator ya, yang ada angkanya, ada waktunya dan jelas, yang menunjukkan bahwa kita mencapai tujuan kita. Bikin rencana tindakan berdasarkan prinsip Pareto. Cari 20% tindakan yang paling berdampak besar terhadap tujuan. Realisasikan semua rencana tindakan kita itu dengan disiplin. Dengan disiplin ya, semuanya lakukan, realisasinya nanti kita lihat capaian-capaiannya itu dari indikator-indikator yang ada. Nah, demikian, mudah-mudahan sharing tipis-tipis kali ini bermanfaat. Terima kasih.